Redmi Note series dari Xiaomi itu HP-nya kaum mending. Makanya harganya tuh dibikin semiring mungkin. 2-3 jutaan harganya. Tapi apa jadinya? Kalau Redmi Note series itu harganya nyaris 6 juta. Kayak Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini yang harganya 5,9 juta. Emang kaum mending bakal beli ya? Kali pertama ada varian Pro Plus di Redmi Note series. Sebenarnya secara global sih udah ada ya Redmi Note 12 Pro Plus, cuman nggak masuk ke Indonesia. Tapi entah kenapa sekarang Xiaomi Indonesia ngeluncurin Redmi Note 13 Pro Plus yang harganya 5,9 jutaan. Pertanyaan gue tuh cuma satu sebenarnya, pas smartphone ini diluncurin. Emang Mi fans atau ya kaum mending lah ya yang suka menang ini, mending itu bakal rela gitu ngeluarin uang nyaris 6 juta untuk sebuah Redmi Note? Ya, gue akan bahas satu persatu dalam review kali ini, mulai dari kelebihannya, kekurangannya apa aja, dan apakah worth it atau enggak beli smartphone ini di harga 5,9 juta. Sebenarnya Redmi Note 13 Pro Plus ini jadi Redmi Note paling premium sih sejauh ini ya sampai sekarang. Gue sendiri udah ngikutin Redmi Note series dari awal banget, dari Redmi Note 3G, Redmi Note 4G, zaman-zaman kita sering ngerut, zaman-zaman kita sering nge-unlock 4G LTE ya, itu seru banget. Sampai sekarang gue terus ngikutin, ya Redmi Note itu adalah seri yang paling make sense-nya lah dari Xiaomi. Dengan harga yang masih terjangkau 3 jutaan, 4 juta maksimal. Tapi spesifikasi dan fitur yang dikasih itu lengkap dibandingin para kompetitornya. Dan sekarang Redmi Note 13 Pro Plus ini memang jadi seri yang termahal, tapi juga jadi seri yang paling premium. Untuk kali pertama, Redmi Note series pakai layar melengkung. Kiri kanannya tuh melengkung, kayak smartphone flagship zaman sekarang. Juga smartphone ini jadi Redmi Note series pertama yang udah ngantongin rating IP68. Rating IP68 berarti smartphone ini bisa dicemplungin ke dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Bisa kalian pakai berenang, asalkan cuma air tawar ya, bukan air laut. Kehujanan kayak gitu ya, aman-aman aja lah, smartphone ini nggak bakal rusak juga. Bukan cuma itu, bukan cuma layar melengkung aja, di bagian depannya juga udah dilapisin sama Gorilla Glass Victus. Gorilla Glass Victus adalah lapisan kaca yang lebih tangguh daripada Gorilla Glass 6. Ya, tahan goresan halus udah pasti. Kalau kena koin atau ujung kunci misalnya digabung di dalam tas, rasanya sih bakal aman-aman aja. Karena Gorilla Glass Victus emang udah sering banget diaplikasikan pada smartphone flagship yang harganya berkali-kali lipat dari HP ini. Secara desain sebenarnya masih sama konsepnya dengan Redmi Note 13 series lainnya. Cuman yang agak kurang mengenakan dari Redmi Note 13 series adalah warnanya sih. Jadi salah satu warna yang gue pegang sekarang adalah black. Ini warnanya kelewat glossy. Berusaha tampil seperti kaca, tapi ya glossy banget, makanya jadi magnet buat jejak sidik jari. Gampang kotor banget kalau pakai smartphone ini tanpa casing. Untungnya Xiaomi ngehadirin soft case yang bagus kayak gini di dalam paket pembeliannya, jadi kita tinggal pakein aja, masalah kelar. Dan satu lagi, premium sih iya, tapi ternyata sasis body ini masih terbuat dari plastik, bukan aluminium. Memang banyak maunya sih ya user-user zaman sekarang termasuk gua, tapi ya udah IP68, layar melengkung, tapi kok masih bodinya plastik gitu, kayak masih ada yang kurang gitu ya. Cuman ini kekurangan yang minor. Mungkin di Redmi Note 14 Pro Plus berikutnya Xiaomi bakal dengerin keluhan kita untuk meluncurin Redmi Note series dengan bodi aluminium. Jadi lebih solid. Nah, untuk layarnya sama dengan Redmi Note series, Redmi Note 13 Pro 5G misalnya. AMOLED ukurannya 6,67 inci, tapi tampilannya lebih bezel-less. Jadi gue tuh salah satu penggemar smartphone dengan layar melengkung. Kenapa? Karena visualisasinya jauh lebih lapang. Lebih enak buat dipandang juga, jadi lebih kerasa flagshipnya iya, premiumnya iya, dan secara experience tuh lebih enak aja pakai layar yang melengkung. Cuman ini subjektif, tapi ya memang secara visualisasi kerasa lebih luas. Entah itu buat nonton film, nonton YouTube, maupun main game. Resolusinya juga tajam banget. Udah 1220p, 1220 pixel, yang berarti lebih tinggi daripada Full HD+.
Full HD Plus sendiri kan 1080p ya, dan ini udah 1,2K lah bisa dibilang. Intensitas cahayanya mencapai 1800 nits. Jadi kalian gak usah khawatir pakai smartphone ini di lingkungan outdoor yang lagi terik-teriknya nih matahari, masih kelihatan dengan jelas. Dan auto brightness-nya pun bakal menyesuaikan intensitas cahaya biar tetap nyaman juga buat mata kalian. Fitur-fitur lainnya udah ada HDR10 Plus dan Wideview L1 yang berarti kalian bisa nonton YouTube resolusi tertinggi dengan mode HDR yang aktif. Jadi lebih detail, warnanya itu lebih jernih. Dan untuk Wideview L1 itu berarti kalian bisa nonton Netflix di resolusi Full HD. Jadi lebih cakep aja dibandingin dengan resolusi yang cuman HD aja. Jadi kayak lebih enak aja buat nikmatin multimedia yang jadi favorit kalian. Terus juga ada Dolby Vision, in-display fingerprint, sampai refresh rate hingga 120 Hz. Nah, refresh rate-nya belum adaptif, jadi cuma ada 2 pilihan aja di mode pengaturannya, 60 Hz dan 120 Hz. Secara kualitas sih gue nggak ada keluhan sama sekali ya dengan layar Redmi Note 13 Pro Plus ini. Malah gue rasa layar tuh jadi salah satu kelebihan dari smartphone ini. Jarang-jarang smartphone harga 5 jutaan punya resolusi layar setinggi ini, karena biasanya sih masih mentok di sekitaran Full HD Plus doang. Nah ini nih kekurangan yang harus kalian perhatikan sebelum beli smartphone ini. Kalian harus terbiasa dengan iklan yang membludak banget di aplikasi bawaan Redmi Note 13 Pro Plus. Yang pertama, smartphone ini juga belum berjalan di HyperOS berbasis Android 14. Jadi sejauh ini, sampai video ini dibuat, masih berjalan di MIUI 14 berbasis Android 13. Nah, di MIUI ini, pertama, banyak bloatware-nya. Yang kedua, banyak iklannya. Iklannya ini ada di aplikasi-aplikasi bawaan Xiaomi, misalnya kayak File Manager dan Security. Bayangin, aplikasi Security ada iklannya. Kelakuan Xiaomi. Gue sih sebenarnya memaklumkan kalau muncul iklannya di smartphone harga sejutaan atau 2 jutaan. Karena kan Xiaomi butuh untung juga ya di segmen yang lumayan seksi gitu di Indonesia. Harganya dibikin rendah tapi spesifikasinya tuh lumayan bersaing juga. Ya salah satu cara untuk menutup subsidi tersebut ya dengan memunculkan iklan di aplikasi bawaan. Tapi gue masih nggak bisa nerima kalau kita sebagai user udah ngeluarin 5 juta ke atas tapi masih juga ditampilin sama iklan. Bodoh amat ya kalau spesifikasinya bahkan jauh lebih tinggi gitu ya. Tapi kan gue udah ngeluarin biaya yang nggak murah. 5,9 juta itu buat gue nominal yang cukup tinggi untuk konsumen di Indonesia. Iklan-iklannya sebenarnya secara teknis nggak bisa kalian hentikan. Yang bisa dihentikannya adalah personalisasinya. Jadi personalisasinya kalau dimatikan, jadi iklannya yang tampil di aplikasi kayak File Manager maupun Security, itu yang nggak relate dengan kesukaan kalian. Kalau misalnya personalisasinya dinyalain, itu kegiatan kita sedikit mungkin kayak diintip. Misalnya kita favoritnya sukanya apa, suka nontonin konten apa di medsos, jadi tampilan iklannya bakal disesuaikan dengan kesukaan kita. Itu aja sih yang gua nggak bisa terima gitu ya dari sebuah Redmi Note 13 Pro Plus ini. Untuk user experience maupun UI ya emang masih enak lah ya untuk MIUI, masih smooth, apalagi ya memang ditunjang dengan spesifikasi yang tinggi. Dan ngomongin soal spesifikasi, Redmi Note 13 Pro Plus ini didukung oleh prosesor yang terbilang kencang, MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Jadi prosesor ini tuh punya clock speed di performance core-nya mencapai 2,8 GHz yang dipaduin sama RAM 12 GB, jenisnya RAM LPDDR5X. Jadi udah masuk ke kategori flagship sebenarnya teknologi RAM-nya, cuman memori penyimpanannya masih di UFS 3.1. Seenggaknya lebih cepat untuk read dan write speed dibanding sama UFS 2.2 ataupun UFS 2.0. RAM-nya sendiri bisa di-upgrade secara virtual sampai 8 GB, jadi total RAM-nya bisa tembus 20 GB. Gue sendiri udah melakukan beberapa kali pengujian ya di 3 aplikasi benchmark, Antutu Benchmark, itu tembusnya 791 ribuan poin, yang kalau dibandingin masih jauh di atas Snapdragon 7S Gen 2 yang kita tahu ada di Redmi Note 13 Pro 5G, terus juga ada di Poco X6 Pro, itu lebih tinggi secara performance-nya, tapi masih di bawah Dimensity 8200 yang ada di Xiaomi 13T ataupun Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang ada di Poco F5.
Terus juga gue melakukan pengujian di 3D Mark, tepatnya di With Life Stress Test. Ini Dimensity 7200 tuh punya stabilisasi yang sangat bagus ya, karena stabilisasinya tuh mencapai 99,1%. Jadi ya memang stabil aja, dengan skor terbaiknya itu mencapai 4.269 poin. Rata-rata frame rate-nya di level tertinggi itu tembus 32 fps. With Life Stress Test ini salah satu tes yang cukup berat lah untuk sebuah smartphone Android. Redmi Note 13 Pro Plus 5G bisa tembus 32 fps. Jadi ya sangat bagus lah untuk performance dari grafiknya. Untuk PC Mark sendiri sebenarnya standar 12 ribuan poin. Ya emang rata-rata HP 5 jutaan yang memang punya skor setinggi itu 12.000 sampai 13 ribuan poin. Salah satu kelebihan yang gua suka banget dari Redmi Note 13 Pro Plus adalah baterainya. Baterainya 5000 mAh yang awet banget. Gua udah nguji, rata-rata daya tahan baterai smartphone ini tuh 12 jam 20 menit. Ya lebih dari 12 jam dengan baterai tersisa 19%-an, itu udah sangat bagus untuk baterai 5000 mAh. Apalagi fast chargingnya udah 120 watt. Fast charging 120 watt itu bisa berapa lama sih ngecas sampai full charge? Jadi dari 3% sampai full itu cuma butuh 24 menit aja. Dan yang gue suka dari adapter fast chargingnya Redmi Note 13 Pro Plus, itu support buat ngisi laptop juga, asalkan laptopnya tuh ngedukung power delivery. Jadi seenggaknya kalian dimudahkan banget nih pas beli smartphone ini, karena satu adapter charger bisa buat banyak perangkat, jadi lebih ringan lah isi tas kalian. Nah, salah satu selling point dari Redmi Note 13 Pro Plus adalah kamera resolusi 200 megapiksel. Sebenarnya kamera 200 megapiksel ini udah ada di Redmi Note 12 Pro Plus, cuman kan nggak masuk ke Indonesia, dan ini jadi Redmi Note pertama lah bisa dibilang yang punya kamera 200 megapiksel. Ya ada juga sih Redmi Note 13 Pro 5G. Sensor 200 megapikselnya sendiri nggak baru-baru amat sebenarnya. Dia pakai ISOCELL HP3 yang sama dengan Realme 11 Pro Plus. Cuman udah didukung sama OIS, Optical Image Stabilization, dan perbesaran secara optik 2 kali, dan hybrid itu 4 kali. Buat kalian yang nanya sampai sekarang, sebenarnya buat apa sih kamera beresolusi besar sampai 200 megapiksel gitu ya? Karena secara ukuran file juga kan bisa puluhan mega ya, bisa 20 sampai 30 mega sekali jepret untuk resolusi 200 megapiksel. Menurut gue banyak fungsinya. Salah satunya adalah kalian bisa motret ya 200 megapiksel, dan dari gambar itu kalian bisa menentukan angle mana aja yang bisa kalian crop. Jadi misalnya kalian motret scene pemandangan atau gedung-gedung, kalian bisa nge-crop dari hasil kamera 200 megapiksel itu jadi satu foto yang baru. Kebetulan di Redmi Note 13 Pro Plus juga ada fitur namanya Xiaomi Pro Cut. Nah, di fitur ini secara AI Xiaomi bakal ngasih rekomendasi scene apa nih yang cocok buat kalian crop di rasio 1:1, 16:9, atau 9:16, 12:7, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa pilih dan jadi gambar yang baru. Itu menarik sih menurut gue ya. Cuman ya memang kalau ngomongin soal baru-baruan teknologi, sebenarnya lebih menarik kamera periskop yang ada di Realme 12 Pro Plus. Ya ada plus minusnya memang, cuman kamera 200 megapiksel ya fungsinya kayak gitu. Kalian bisa motret resolusi tinggi dan bisa nge-crop gambar tersebut jadi gambar yang baru dengan sudut pandang yang lebih berbeda. Dipaduin juga sama kamera ultrawide 8 megapiksel sama makro 2 megapiksel, itu gimmick sih sebenarnya. Jadi nggak penting-penting banget dua kameranya. Fix fokus pula, dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Kalau soal kamera utamanya, hasilnya sebenarnya bagus. Warnanya akurat, terus juga detailnya yang dihasilkan tuh banyak, kontrasnya juga tinggi. Yang menarik adalah warnanya sih, selain akurat juga kerasa hidup. Warnanya tuh kayak agak didramatisir gitu ya, tapi minim editing lagi gitu. Pas kita mau upload ke Instagram misalnya. Kalau Instagram kan biasanya pakai filter lagi, atau kita edit lagi di Snapseed maupun di Photoshop misalnya. Ya ini nggak usah diedit banyak-banyak lagi, tinggal upload aja karena udah bagus secara warna, secara detail juga. Kalau kita motret pakai 2 kali optical zoom, hasilnya juga sama bagusnya. Dan yang menarik, pas kita motret pakai hybrid zoom yang 4 kali, hasilnya memang nggak setajam 2 kali atau 1 kali, tapi warnanya tetap akurat. Jadi ya pentingnya resolusi tinggi ya kayak gitu. Kita ngezoom beberapa kali, hasilnya tetap bagus.
Ini adalah video yang direkam pakai Redmi Note 13 Pro Plus 5G di resolusi Full HD pada 60 fps. Always udah nyala ya, karena stabilisasinya berbasis hardware. Kalau dilihat dari viewfindernya sih, ini ya stabil ya. Hasilnya juga oke sih, ini HDR-nya masih dapet. Warnanya juga bagus. Awan mendungnya masih kelihatan, tapi kalau kena paparan matahari, sinar matahari yang lumayan kenceng, jadi agak gelap nih. Tuh. Tapi overall cakep. Nah, Redmi Note 13 Pro Plus 5G buat kaum mending sebenarnya cocok nggak sih buat dibeli? Oke, biasanya kan kaum mending itu butuh smartphone yang harganya kaki 5, tapi fiturnya bintang 5. Ya nggak sih? Ngaku aja lah kalian ya. Ya memang masih agak sulit ya, mungkin beberapa dari kalian menerima kenyataan kalau Redmi Note 13 Pro Plus itu harganya 5,9 juta. Tapi ya buat gua sebenarnya ini adalah harga yang adil, harga yang masuk akal untuk Redmi Note 13 Pro Plus. Kenapa adil? Kenapa masuk akal? Karena banyak kelebihan yang ditawarkan oleh smartphone ini. Pertama, kita ngomongin desainnya deh, yang premium. Terus juga layarnya melengkung sama udah punya rating IP68. Seenggaknya kalian bisa lebih worry free bahwa smartphone ini hujan-hujanan. Mau ngonten di saat hujan kek, mau ngonten di dalam kolam renang kek, mau sambil mandi kek, bisa pakai smartphone ini tanpa harus khawatir rusak karena udah rating IP68. Yang kedua, layarnya udah AMOLED, resolusinya udah tinggi. Ditambah juga udah ngedukung Dolby Vision, HDR10+, Wideband L1, refresh rate yang tinggi, sama speaker yang udah didukung dengan Dolby Atmos. Kemudian dapur pacunya, udah pakai MediaTek Dimensity 7200 yang menurut gue udah kenceng. Nggak kenceng-kenceng banget, tapi seenggaknya stabil dan cocok buat kebutuhan apapun, alias all-rounder. Baterainya juga awet dengan adapter 120 watt yang tersedia juga dalam paket pembelian. Kenceng juga untuk pengisian dayanya. Serta kamera utama 200 megapiksel yang mungkin menurut gue overpower lah di kelasnya. Memang ada beberapa kekurangan, salah satunya ya tadi MIUI 14 dengan banyak iklan serta bloatware, cuman menurut gue masih bisa dikesampingkan lah, sedikit dikesampingkan asalkan kalian nggak sering-sering aja buka security ataupun file manager. Cuman ya buat gue yang suka ngulik ya memang agak ganggu. Cuman sekali lagi dengan harga 5,9 juta, menurut gue Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini bisa jadi salah satu opsi smartphone yang mungkin kalian incar di tahun ini pas THR udah cair. Jadi ya smartphone ini masih layak lah untuk kalian beli di tahun ini. So gitu aja review lengkap, impresi gue setelah pakai Redmi Note 13 Pro Plus ini sebagai daily driver. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Yuzontech buat tahu review terkini, hands-on, unboxing, apapun update-nya di dunia pergadgetan Indonesia. Bye!